Jadi harus hati-hati. Makanya waktu pertama kali Bu Risma dilantik, pesan saya Bu Risma, yang pertama kali dilakukan itu memberantas dalam tanda kutip sarang tikus di Kemensos. Itu dulu yang harus diberantas, karena yang dihadapi Kemensos ini rata-rata orang miskin, orang tertinggal, duafa, orang yang tidak punya kekuatan. Jadi kalau ditekan, ditakuti atau dizalimi, nggak ngelawan gitu. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang ingin melelang 9 mobil mewah, termasuk Rolls-Royce Ghost senilai 8 miliar rupiah dan juga sejumlah barang lainnya. Hasil undian yang tidak diambil pemiliknya dan dikembalikan ke Kementerian Sosial. Menurut Risma, kalau aturannya memungkinkan, Kemensos akan memberikan hasil lelang sepenuhnya untuk membantu korban bencana alam di Indonesia. Kemudian muncul pertanyaan, apa masuk akal ikut undian berhadiah mobil senilai 8 miliar tapi pemenang undian tidak mengambil hadiahnya? Atau ini cuma karangan Risma? Untuk membahasnya, saat ini saya, Kori Olivia, sudah bersama dengan Mardani Alisera, anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Halo Pak Mardani, apa kabar Pak? Baik, Kori. Alhamdulillah. Pak Mardani, jadi gimana nih menurut Anda soal rencana Bu Risma ini? Apakah sesuatu yang istimewa atau biasa saja? Atau pencitraan dengan tujuan tertentu? Dan apa masuk akal menang undian mobil 8 miliar tapi tidak diambil? Yang pertama, kalau saya jangan suuzon dulu sama Ibu Risma ya. Bahkan saya agak apresiasi karena ini katanya barang-barang undian yang tidak diambil yang sudah lama ya. Tadi saya lihat-lihat ada yang emas dari tahun 2008, ada yang motor, ada yang paling mengejutkan memang Rolls Royce gitu loh. Jadi niatnya Bu Risma baik, karena ketimbang ini jadi dalam tanda kutip barang rongsokan, lebih baik itu dimanfaatkan. Tetapi ingat, niat baik harus dengan cara yang baik. Nah, cara yang baiknya bagaimana? Harus ada transparansi dari mana, siapa, jangan yang punyanya itu tidak tahu, dipastikan lebih dahulu ketika itu memang haknya Kemensos, dan menurut peraturan dan undang-undang bisa dilelang, monggo dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Gitu. Oh, oke. Jadi harus transparan ya Pak ya? Ya, karena kan ya biasa. Setan itu suka yang tidak transparan, yang gelap-gelap, karena di sana banyak berlaku macam-macam gitu. Ya, Pak Mardani, sebelum rencana lelang mobil ini, Risma waktu awal menjabat jadi Menteri Sosial, cukup menarik perhatian nih, karena rajin belusukan di Jakarta, lalu menemukan gelandangan. Nah ini banyak yang mencibir tapi ya, sedang melakukan pencitraan katanya. Curi start, tarik simpati supaya nanti dalam Pilkada Jakarta bisa mengalahkan Anies Baswedan. Kalau menurut Anda, benar nggak sih kayak gitu Pak? Yang paling tahu itu pencitraan atau tidak Bu Risma sendiri ya. Tetapi kalau Bu Risma cuma ngurus Jakarta, wajar kalau ada persepsi itu politis dan untuk DKI 1. Tapi kalau Bu Risma ngurus seluruh wilayah Indonesia, berarti Jakarta cuma pemantiknya, yang lainnya ngikutin. Nah, saya berdoa Bu Risma sudah tidak zamannya pakai pencitraan, karena beliau sudah 2 periode di Surabaya. Mestinya kalau mau kampanye, lihat aja apa yang sudah lakukan di Surabaya. Kalau pakai pencitraan berarti beliau mulai dari nol lagi dong, rugi beliau. Kalau Anda sendiri melihat Bu Risma cocok nggak jadi Menteri Sosial Pak? Beliau pekerja keras, beliau perempuan, dan di sosial ini setahu saya dari empat kalau nggak salah, 3 dari 4 menteri itu 3-nya di penjara gitu ya.
Dan ini menjadi pembuktian Bu Risma gitu loh, bahwa Kementerian Sosial yang zaman Gus Dur sebaiknya dihapuskan, sebetulnya jadi kementerian tempat di mana kita mewujudkan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa fakir miskin, anak terlantar itu diurus oleh negara. Jadi negara hadir. Dan saya suka Bu Risma belusukan, tetapi yang lebih penting pendekatan sistematis berbasis data ya. Data terpadu kesejahteraan sosial ini betul-betul harus dirapikan, karena orang meninggal dapat, orang kaya dapat, sementara yang enggak meninggal dan miskin nggak dapat gitu. Nah itu pekerjaan besar Bu Risma. Menteri Sosial yang di penjara, termasuk yang terakhir ini Juliari Batubara yang korupsi bantuan sosial COVID ya. Kalau menurut Anda, apakah Bu Risma punya potensi juga untuk melakukan korupsi? Kadang-kadang korupsi itu tidak personal, tetapi sistemik ya. Bu Risma harus hati-hati, karena Kementerian Sosial ada anatomi yang berbeda antara tangkap tangan di Kementerian Sosial dengan OTT di KKP, Kelautan dan Perikanan. Kalau di KKP tidak ada ASN yang tertangkap. Kalau di Kementerian Sosial yang ketangkep duluan tuh ASN-nya gitu. Jadi harus hati-hati. Makanya waktu pertama kali Bu Risma dilantik, pesan saya Bu Risma yang pertama kali dilakukan itu memberantas dalam tanda kutip sarang tikus di Kemensos. Itu dulu yang harus diberantas, karena yang dihadapi Kemensos ini rata-rata orang miskin, orang tertinggal, duafa, orang yang tidak punya kekuatan. Jadi kalau ditekan, ditakuti atau dizalimi nggak ngelawan gitu. Nah, Bu Risma harus hadir sebagai ibu yang jaga mereka dengan pendekatan manajerial yang baik, leadership yang kuat. Selain memberantas sarang tikus yang tadi Pak Mardhani bilang, apakah belusukan dan lelang mobil mewah ini termasuk prioritas untuk dilakukan? Kalau menurut saya tidak prioritas, karena itu mestinya bisa dilakukan oleh quote and unquote pembantu-pembantunya. Yang penting habis itu hasilnya ini loh gitu. Nah, sehingga gini, Indonesia ini luar biasa luasnya. Kesenjangan Jawa non Jawa ya, kesenjangan kota dengan desa, dengan sistem pendidikan kita yang masih belum. Jadi betul-betul kalau negara mau hadir itu database dan petugas di Kemensos itu ada teman-teman yang diangkat jadi ASN, dia penyuluh sosial. Gitu. Kalaupun nggak diangkat ASN, dia dibiayai. Wah itu ada ribuan. Kalau itu dididik dengan baik, itu menjadi tangan-tangan utama Bu Risma gitu. Sehingga aksi-aksi medianya belakangan dulu, tetapi kita beresin dulu, karena kan orang kayak tongkat ya. Kalau tongkat ditarik ke atas, ke bawahnya nggak ada. Tapi kalau yang nggak ditarik, kerja di bawah, emang nggak kelihatan di atas. Ya. Mungkin perlu lebih tekun aja dulu ya, untuk ngurusin perkara-perkara yang tadi sarang tikus, database, penguatan organisasi, SDM, pelaksana di lapangan. Kalau itu semua diorkestrasi dengan baik, nanti brand Bu Risma-nya pasti akan naik. Brand Kemensosnya akan membaik. Mungkin Anda tahu Pak, data anggaran Kementerian Sosial dan apakah sudah tepat penggunaannya? Saya tidak mendetailkan itu karena memang Kementerian Sosial seperti juga kementerian yang lain biasanya dananya tidak besar ya, karena memang masing-masing juga ada APBD-nya, bukan institusi vertikal gitu. Nah, yang saya garis bawahi transparansi dan akuntabilitas yang harus dilakukan. Kalau dalam pandangan saya Bu Risma kalau mau kampanye jangan belusukan dan jangan yang ini. 3 yang dilakukan. 1, bagaimana penataan tupoksi dari Kemensos. Ini harus dibongkar ini. Kalau gayanya gaya pamong, bukan gaya pelayan, maka tadi peluang korupsinya tetap besar. Yang kedua, bagaimana change bisnis prosesnya di Kemensosnya.
Yang ketiga tadi, peningkatan kualifikasi SDM-nya. Uangnya ke situ aja dulu terus-terusan. Sehingga nanti kalau institusinya sudah benar, pelaksananya sudah benar, transparansi sistemnya bagus, maka apapun yang disalurkan melalui Kemensos, itu hasilnya pasti akan akurat dan optimal. Tapi kalau itu belum, mau Bu Risma lelang yang sekarang atau belusukan, dia tidak membawa high impact. Gitu. Dia memang gini, bising di media tapi low impact. Kita pengen boleh bising di media, yang penting high impact. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Mardhani. Kembali ke rencana lelang mobil mewah tadi. Menurut Pak Mardhani, apa saja sebaiknya yang harus dijelaskan Bu Risma kepada masyarakat, Pak? 3 hal. 1, apa saja barang yang dilelang dan sejarahnya seperti apa. Every single item dijelaskan. Ini. Tadinya ini milik PT ini, pemenangnya ini. Kalau perlu masih ada tidak pemenangnya, karena dia punya hak juga gitu loh. Jangan sampai negara mengambil hak rakyat gitu. Yang kedua, sudah jelas prosedurnya seperti apa. Diumumkan, kalau perlu sekarang kan sudah terbuka kayak. Misal lelang kami saya kebetulan Komisi 2 di Kementerian Pan-RB sama di Badan Kepegawaian Negara, ketika masuk CPNS itu real time. Ini loh, kayak kalau kita lihat lelang Balai Kristi diumumkan, ini lukisan ini harganya segini, yang tawar 200, 212, 215, 212 ketahuan. So, jadi totalnya berapa, masyarakat tahu gitu. Oh, terus yang ketiga, kemana disalurkannya? Karena hati-hati di Undang-Undang Keuangan Negara 17/2013 itu kita perlu betul-betul hati-hati, negara itu nerima uang dari mana, karena kemananya jelas, dari mananya jelas. Jangan sampai diterimanya jelas tapi kemananya nggak jelas, nanti kasihan Bu Risma. Ada banyak yang niat baik kayak Pak Dahlan Iskan, bagus sekali niat terobosan-terobosannya. Tapi ketika aturannya tidak diikuti, ujungnya agak kasihan. Kita berharap Bu Risma yang punya niat baik tentu dilaksanakan dengan cara yang baik. Baik, Pak Mardhani, terima kasih untuk waktunya Pak. Sehat dan sukses selalu ya Pak ya. Sama, Kori, sukses semuanya. Baik, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Mardhani Alisera, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.